bersyukur saudara, semua bisa terjadi, semua karena Tuhan. Dan hidup kita juga ditata oleh karena Roh Kudus, bukan karena hebat dan kuat manusia, tapi oleh karena Tuhan. Angkat kedua tanganmu semua. Bahasa roh yang sudah punya karena bahasa roh, yang belum katakan haleluya puji Tuhan. Sotokora patakara patakana matakara patas sikete pekina patak. Ira pasyan dekora patakana patakana. Kena matakana sotokora patakana. Sikira bahana mosora patakara patakana. Malam ini Kau bicara atas kami semua Tuhan. Sesuai dengan perasaan dan hatimu. Sehingga umat-Mu Tuhan berjalan, Alkitab mencatat, firman mencatat makin lama makin kuat. Dan sungguh Tuhan makin lama bisa menentukan dan menggenapi destiny. Engkau mengurapi dengan pengurapan yang baru, anggur yang baru, kantong kirbat yang baru. Urapi. Kami sudah menginjak Tuhan garam. Berpindah dari kemah lama ke kemah baru. Kami aminkan sampai selamanya. Dan juga ajari kami dengan cara-caramu. Sehingga kami bisa menjadi terang bagi banyak orang. Dalam nama dan setan dihancurkan. Pakai kami untuk menyembuhkan banyak orang. Menyelamatkan banyak jiwa. Melepaskan belenggu-belenggu kegelapan. Baik orang itu tidak kenal Engkau atau sudah kenal Engkau. Pakai kami semua. Di dalam nama tidak ada yang nganggur Tuhan. Tidak ada yang nganggur. Pakai. Dalam nama Yesus. Kami dipakai untuk menunggang balikkan dunia ini dengan kuasa Tuhan. Kami terima tangkap kunci Daud. Yaitu kami percaya Tuhan firman-Mu tidak ada yang gugur. Malam ini bicara atas kami semua. Yang sakit pun oleh darah Yesus sembuh. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Yesus yang baru datang. Silakan duduk. Ya. Puji Tuhan, shalom. Hari ini kita agak rileks. Kemarin saya bawa urapan memang dari Tuhan. Cukup tegang. Jadi yang saudara tidak mengalami, tapi saya yang bawa itu ya harus dengan ketepatan. Baru selesai acara penyajian garam, plong saudara, dan pulang ke rumah ke hotel, sleeping. Dikasih minum angkung, apa? Ya itulah pokoknya ya. Dan rasanya saya kena stroke, ya orang-orang ini dengan terima kasih yang kasih angkung ini perhatikan berarti suruh minum dan memang perhatikan baik-baik apa yang untuk menyehatkan itu pahit, sama seperti kita yang rohani kalau menyehatkan rohanimu harus kena yang pahit-pahit. Setuju katakan amin ya, supaya ya anaknya tolong ya, thank you. Ya, terima kasih. Hari ini saya tidak galak, saya rasa kita nyantai saja. Ya, masalahnya begini saudara, dengan Tuhan kok udah menyelesaikan tuh enak. Sampai nanti kota-kota yang kesekian, dan sekali lagi kemarin langsung tidur. Jam 2 bangun, menyampaikan isi hati Tuhan, doa nyembah. Jam 2 saya sampaikan pesan Tuhan di semua grup. Ya, Anda yang tidak masuk grup sih tidak dapat. Tapi apa yang Tuhan bicara setiap waktu kok saya, karena Tuhan jadi penjaga. Saya sampaikan dan bikin kopi seperti biasa. Dan gulanya ya, hilang, keren sekali. Saya bilang, oh my God. Tapi ya sudahlah, itu baik. Malam ini makanya saya mau sharing apa, tapi Tuhan udah ngomong saudara. Yang di rumah semua yang tempat ini siapkan catatan dulu. Saya kasih aku Tuhan Anda siapkan catatan dulu. Jangan minta didoakan dulu saudara. Semua lihat saya ke depan. Setiap perjanjian garam, dengar, setiap perjanjian garam yang saya tunggu cuma satu. Yaitu cara Tuhan menolong kamu. Karena setiap orang caranya beda. Utekmu enggak bisa ngerti. Imanmu bisa tahu. Cara Tuhan itu bukan dikhotbahkan, disaksikan. Setuju angkat tangan. Yang saya tunggu cuma satu, cara Tuhan. Dan setiap orang ini WA-nya banyak masuk ke saya, yang tahu nomor gua. Banyak saudara. Ini so far teguh hati sendiri kuat. Tepuk tangan bagi Yesus.
caranya dan banyak cara Tuhan menolong. Itu yang saya lagi tunggu buat Jakarta nih, cara Tuhan bagaimana. Ya, dan saya percaya Anda enjoy saja, enjoy. Nah sekarang ada satu hal, ini melanjutkan yang kemarin sebetulnya. Tadi Tuhan ngomong sama saya, kamu harus khotbahkan ini sampai umatku ini paham, lebih paham lagi. Esra pasal keempat. Yang di rumah yang ikut penyajian garam, saya bilang nonton kembali supaya Anda pegang kembali. Siapkan catatan sekali lagi. Esra pasal 4. Ayat yang ke-4. Kitab Esra. Ya. Perhatikan. Sekarang, oleh karena kami mempunyai, garis bawahi, saya minta Anda pakai catat. Mempunyai hubungan. Dengan siapa? Raja. Semua saya minta Anda lihat saya. Oleh karena kami mempunyai hubungan dengan raja, dan tidak patut bagi kami melihat raja kena cela, maka oleh sebab itu kami menyuruh orang memberitakan hal itu kepada raja. Saudara perhatikan sekali lagi, garis bawahi kata-kata hubungan. Oleh karena kami, terjemahan aslinya begini, oleh karena kami makan garam dari meja raja. Saya minta Anda paham, makan garam semeja dengan raja. Saya tanya, karena kita sudah rileks, saya tanya, gaji itu bahasa Inggrisnya apa? Kurang kenceng. Salary. Bahasa Latinnya itu salarium. Salarium itu apa? Garam. Kalau Anda ngomong, saya gaji kurang. Lah salariummu dari perusahaan atau dari Tuhan? Salary. PK saya kurang umpamanya. Atau mulai tanpa PK mungkin. Atau Anda melakukan apapun dengan charity, dengan gratis. Ada banyak anak Tuhan mengeluh soal salary kecil. Bensin naik, pemasukan bisnis juga kecil, pemasukan apapun kecil. Makanya kemarin saya ngomong, mulai Anda injak penyajian garam kemarin, itu yang Tuhan nyatakan, hidupmu tidak bergantung salary, tidak bergantung pemasukan dari bisnismu. Itu makanya bilang, kami ini makan satu meja dengan raja. Jadi kalau satu meja dengan raja, resesi apapun, goncangan apapun, bisnismu tidak berkembang sekalipun atau mati bahkan, kamu dipecat dari pekerjaan, salarymu dari Tuhan. Tepuk tangan bagi Yesus, itu yang saya ngomong. Salary dari salarium. Jadi kalau Anda bilang, salary-nya kurang, gini. Ya kan? Saya lihat anak-anak rohani saya itu ya, kasih selamat ulang tahun sama saya itu pakai gini. Nah, sarang toilet itu. Gini saudara, rombongan happy birthday gini. Saya pikir, saya ini orang desa, saya berpikir mereka butuh duit cuma bilang, ini kok gua yang ulang tahun, gua yang nabur nih. Gini semua. Happy birthday. Dan gini lah. Gini. Tak pikir butuh duit, bukan nyata. Ini harus perlu, ngerti saudara. Harus perlu sepaham. Sama seperti kita, semua dengar yang di rumah juga. Harus perlu sepaham dengan bahasa Tuhan. Setuju angkat tangan. Bahasa Tuhan ngomong Anda sabar, bahasa kita tergesa-gesa. Bahasa Tuhan ngomong Anda percaya, beriman, bahasa kita lakukan dengan sekuat tenaga. Bahasa kita adalah percaya firman di atas segalanya, bahasa kita kasih ngandalkan otak. Lihat saya ke depan. Otakmu diberi untuk mikir, betul saudara. Tapi ada level di mana otakmu tidak sanggup, kuasa Tuhan di atas segalanya. Tepuk tangan bagi Yesus. Nah, salary dengan katakan kami punya hubungan atau satu garam, makan garam dari istana raja. Sekarang tergantung Anda setelah penyajian garam ini. Atau Anda mungkin tidak mengikuti karena kesibukan kemarin. Salarymu dari raja atau dari kerja kerasmu? Harusnya. Anda lakukan bagianmu yang kasih upah atau berkat Tuhan. Tepuk tangan bagi Yesus itu. Ada orang ngomong begini, Pak saya kerja banting tulang, saya nggak tahu bantingnya gimana, banting tulang supaya utang cepat lunas. Ternyata dia banting tulang tidak breakthrough, keuangannya makin turun. Karena kamu semakin saya bilang, salarymu dari mana? Kamu percaya kuasa Tuhan
atau percaya pada pekerjaan. Anda akan lihat semua dalam nama Yesus, dengar baik-baik. Anda kerja, maka saya kemarin ngomong, Anda kerja katakan gaji 5 juta, Anda ngitung semua tidak masuk, itu berarti bergantung dengan pekerjaan. Salary satu meja dengan raja, tidak lihat itu. Dan kamu, saya berdoa ini, kamu akan mengalami per bulan hasil yang berbeda dengan pekerjaanmu. Tepuk tangan bagi saya yang percaya. Tidak turun tapi naik. Anda ngomong, Tuhan, apakah bisa? Makanya saya bilang penjanjian garam, kalau Anda lakukan, Anda nanti nonton secara ulang, karena kemarin ada yang mau nonton lagi dan injak garam lagi, ingat baik-baik, salary itu dari otak. Tapi yang dari Tuhan butuh iman. Nah, iman ini belajar intim, katakan intim. Supaya apa? Ngerti cara Tuhan. Intim itu bukan datang dari pelayanan, tapi hubungan pribadi with Holy Spirit. Anda boleh hafal Alkitab, tapi kalau Anda tidak ngerti cara Tuhan, itu repot. Semua lihat saya ke depan. Kalau Anda intim dengan Tuhan, perhatikan baik-baik. Tuhan gak butuh khotbahmu. Kamu khotbahin Tuhan sama Tuhan, Tuhan butuh kamu melakukan firman. Melakukan firman gak butuh gelar. Butuh apa? Kurang keras, butuh apa? Percaya. Contoh Tuhan suruh Anda tumpang tangan bagi orang gila umpamanya. Dalam nama Yesus, lo legion pindah ke gua mateng. Kan jangan gitu. Anda kok doa dalam nama Yesus. Setan keluar. Kalau Anda gak punya kekuatan, saudara, setan bisa ngeledek kamu ini. Kamu siapa kamu? Makanya butuh percaya. Butuh percaya, maaf. Butuh percaya gak butuh gelar, saudara. Tapi yang dapat gelar ya tetap amin. Tapi masih butuh iman. Ada amin? Ada amin? Salary, perhatikan baik-baik. Kadang ngomong salary kurang. Lah yang gaji kamu siapa? Tuhan atau bosmu? Tuhan bisa pakai bosmu berkati kamu. Tepuk tangan bagi Yesus. Itu yang saya ngomong. Khotbah ini saya katakan relax saja tapi menangkap apa isi hati Tuhan. Kadang-kadang anak Tuhan stres kenapa? Karena gaji tidak naik-naik. Dia lakukan segala hal, keuntungan bisnisnya tidak memenuhi syarat. Semua biaya ini tidak cukup. Nah yang biaya kamu Tuhan atau dirimu. Perjanjian garam ini mematahkan ini. Anda hidup dengan raja. Satu meja dengan raja. Tepuk tangan bagi Yesus. Ada amin. Ada amin. Maka saya bilang dalam nama Yesus saudara. Ngerti ya? Oleh karena kami punya, garis bawahnya semua, tulis hubungan dengan raja. Dengar saya ke depan. Kalau hubungan dengan raja, dengar baik-baik. Lakukan perintah raja. Jangan bantah. Kalau dalam zaman kerajaan engkau tidak melakukan apa yang raja mau, saudara, mati. Sekarang oleh karena kasih karunia, maka dalam nama Yesus ada kasih karunia. Kita kadang-kadang masih salah, Tuhan ngomong, oke. Tapi salary, uangmu datang dari mana? Nah kemarin saya ngomongkan, engkau hidup bukan dengan gaji, lihat saya. Engkau bukan hidup dengan hasil bisnismu, tapi engkau hidup mulai perjanjian garam, hidup dengan kerajaan sorga. Satu meja dengan raja. Siapa yang percaya angkat tangan dulu, jangan tepuk tangan. Ini angkat tangan harusnya percaya. Jangan ya Pak, karena Anda suruh ya ngacung ya Pak. Saya full timer. Tanya Regi yang ikut saya lama. Saya full time. Dan dengar baik-baik saudara. Saya tidak digaji siapapun. Tidak digaji siapapun. Kalau Anda ngomong Pak, apakah per bulan Pak Yer dapat? Enggak, tanya dia. Saya hidup dengan iman. Dan ngajari orang harus hidup dengan iman. Jangan bergantung perpuluhan orang. Saya punya salary dari Istana Raja. Loh, gak tepuk tangan, jangan dulu. Saya ngomong saudara, supaya Anda nanti ngalami. Kalau hatimu Anda switch, satu meja makan garam dengan raja. Karena gini, salary kenapa nama itu nama salarium? Karena zaman itu alat pembayaran bukan emas, bukan uang, garam.
Dan garam nilainya lebih mahal daripada apapun. Makanya muncul salarium. Ngerti yang katakan? Dan malam ini saya minta Anda ngerti. Hidupmu karena semeja dengan raja. Bukan gantungkan sama gajimu. Makanya banyak Tuhan depresi, darah tinggi, stroke, macam-macam. Kenapa? Hidupnya bergantung dengan gaji. Setiap bulan dia ngitung. Sebulan ini dapat sekian, nanti pagi ini gak cukup. Karena engkau bergantung dengan salary dari dunia. Kalau tidak dibuka pewayan ini, kamu hidup dalam perbudakan. Makanya kemarin sudah lepas dan kau hidup dari salary surga. Bukan salary dari bisnismu, bukan. Bisnismu bisa bangkrut, bisa tutup saudara. Bahkan maaf saudara, tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa beli apapun. Karena kau ngomong Tuhan gak ada duit. Dan kau hidup dengan Tuhan atau dengan bisnismu. Ketahuan dari mana? Dari buahmu, ketahuan dari sana. Nanti katakan amin. Saya pernah beli tanah, suruh Tuhan beli tanah. Begitu beli tanah saudara, saya udah ukur semua sertifikat keluar. Tuhan ngomong berikan bagi sekolah. Saya padahal maaf, saya ini holy saudara, ngerti holy ya? Mau bikin holy ground. Taman bermain anak-anak, kalau Anda ngomong Pak orang tua boleh, silakan kalau kepingin ini patah gak apa-apa saudara. Karena ada ayunan macam-macam, buat holy ground. Saya mau namakan holy ground. Begitu sudah konsep, saya rencana waktu itu beli di Bogor. Tanahnya sudah ada nih, mau beli alat-alatnya di Bogor. Itu ayunan, macam-macam. Sudah tanya ini sekian, ini dengan iman, gak ada duit tanya dulu. Kadang-kadang anak Tuhan gak ada duit gak mau tanya, ini salah, belajar menyeberang. Ngerti? Oh berarti ini peneguhan Pak, nanti saya tanya, lu udah nikah belum? Ah bukan itu. Nah ini dengar baik-baik. Saya udah tanya semua, ini ayunan berapa dan sebagainya. Saya udah kalkulasi sudah, oh ini sekian. Dengan salary dari raja, bisa lebih daripada itu. Saya mau ajarkan Anda bukan dengan otak tapi dengan imanmu. Kenapa? Saya ngalami. Begitu saya udah tanya semua, lalu Tuhan ngomong malam-malam itu. Herannya Tuhan kok ngomong mesti malam. Ngomong apa? Itu tanah kasihkan sekolah di samping. Saya bilang, ulangi Tuhan. Saya sama Tuhan gitu. Ulangi Tuhan. Malaikat Tuhan ngomong, gua penggal Tuhan. Enggak. Berikan buat sekolah di samping. Dan itu sekolah SD yang cukup hancur saudara. Jangan hatimu terikat dengan apa yang kamu punya. Suatu waktu Tuhan akan paksa ambil sakit kamu. Dan saya bilang, oke Tuhan, kalau ini maumu, oke, yang ngurus anak rohani saya dapat penghargaan waktu itu. Dan dari orang Dimkes Dimput, saya nggak ngerti. Saudara. Dia kasih di shooting, dia bilang, baru kali ini ada orang kasih tanah. Wah, anak Tuhan harus jadi nomor 1, siapa yang mau? Tepuk tangan bagi Yesus, ngerti katakan amin. Bukan gini terus. Salarymu dari Tuhan. Belajar. Dan saya kasih saudara, hati plong. Plong kenapa? Enggak punya apa-apa. Kalau kayak saya punya saudara, perhatikan kadang-kadang kita ngomong Tuhan. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan kau suruh aku beli. Ternyata batu loncatan kita ini. Suruh kasih. Pernah beli mobil saudara, dengan harga mujizat. Itu doanya saudara, pakai lutut, harga miring. Dapat, gak lama saudara, Tuhan betulin ini. Selesai mau nikmati, Tuhan ngomong tidak boleh, kasihkan orang. Nah kadang-kadang kita rada trauma mau punya apa-apa ya. Saya ini suka, hari ini kok rileks ya, kemarin tegang. Traumanya apa? Tahu-tahu punya baru lihat gini, kasihkan orang, darah Yesus. Tapi dengar, lihat saya ke depan. Bapak Ibu tolong perhatikan saya. Saya percaya engkau lebih kaya jauh dari saya. Salary, kalau engkau mengandalkan salary bulanan, salary itu dari komisi. Kamu hidup dari Tuhan atau dari istana raja? Saya ingatkan, engkau tidak bergantung itu, bergantung dengan istana raja. Siapa yang mau angkat tangan? Dan percaya terima, tepuk tangan bagi Yesus. Kalau Anda ngomong, oh Pak soalnya gini, makanya rohmu itu dilatih lebih naik. Kamu kumpul sama orang penakut jadi penakut. Kamu kumpul sama orang yang berani dengan iman, ayo maju, pasti kena impartasi. Kamu kumpul orang cengeng jadi cengeng. Dikit-dikit mau suruh maju doa, nangis. Ayo doa masa, kamu jadi ikut nangis tuh.
Bila perlu keplak ini dalam nama Yesus. Tidak apa-apa, enggak dosa kok. Percaya saya enggak dosa. Cuman urusanmu sama dia. Dengar baik-baik. Sekarang saya baca koma. Oleh karena kami punya hubungan. Ini saudara yang Anda harus catat yang di rumah yang kemarin penjanjian garam. Semeja makan dengan raja. Tidak patut bagi yang melihat raja kena celah. Maka saya bilang dalam nama Yesus. Kita ini semeja dengan raja. Maka dikatakan terjemahan aslinya makan garam. Eat salt dari meja raja. Siapa yang percaya katakan? Mulai hari ini aminkan. Anda ngitung, Pak gajiku gak cukup. Lah yang gaji kamu bosmu atau Tuhan? Saya dulu sempat Jakarta ya. Saya sempat tinggal di apartemen Green Bay. Siapa yang tahu Green Bay? Saya percaya Anda tahu. Pluit. Saya itu sebetulnya tak kasih tahu mujizatnya. Di Green Bay saya sempat dikasih tahu mau kos. Saya sebenarnya mau kos. Semua dengar baik-baik, ini kesaksian aja, hari ini relax aja. Tapi jangan tidur ya, gua sikat, Anda keluar kok mau tidur. Cuci muka yang sama garam itu. Saya baru dengar ada, kemarin gini, Pak, saya garamnya buat mandi Pak. Saya bisa tidur pules Pak, haleluya. Ya, jadi kalau Anda gak bisa mandi air garam boleh. Nah perhatikan baik-baik. Green Bay saya sebenarnya mau uang, saya sebenarnya mau kos. Kenapa? Karena uang saya, perhatikan, karena uang saya nggak mau apartemen, karena ada bulanannya ya. Dan macam-macam airnya mahal katanya begitu. Tapi saya mau kos. Dan kos bisa macam-macam, bisa menangkan kanan kiri. Tapi Tuhan tidak mau saudara, Tuhan punya cara yang efektif. Makanya dengar, saya minta Anda yang di rumah perhatikan, yang nonton siaran juga. Pikiran kita sekian, pikiran Tuhan atas. Kita harus upgrade otakmu, ini pikiranmu, ke pikiran Tuhan. Caranya dengan apa? Anda sering mengalami masalah supaya ini ruban. Ada amin? Ya, karena bukan kuat dan gagahmu tapi karena Tuhan. Dan dengar baik-baik. Tahu-tahu ada anak Tuhan bilang begini waktu saya mau doakan orang di Batam, saya ingat. Dia bilang telepon gini, Pak Yer, maaf sebelum saya ke Batam saya diajak ke Green Bay. Wah saya bilang ini bukan kos-kosan ini. Saya bilang mateng Tuhan, wah. Saya ke lantai berapa, 15 saya masih ingat. Tower D, nggak salah itu. Ya, saya lihat ke sana, 2 kamar AC semua. Saya bilang, dalam hati nih, Tuhan maunya gua kos-kosan Tuhan. Ini kan nanti doanya saya nggak mau pelayanan cari duit. Karena itu najis. Saya bilang, ditunjukkan, Pak Yer, ini yang nunjukkan tuh marketing ya. Pak Yer suka yang begini. Ya dalam hati ya suka, di pikiran kos-kosan biasa segitu. Saya bilang, ya suka. Oh, sebulan berapa? Setahun berapa? Saya lupa angkanya waktu itu. Fantastis. Mahal. Saya bilang, oh iya. Kalau suka nanti ngomong Pak ya. Ngomong itu haleluya. Saya cuma ngomong, ya apa sih? Saya bilang, saya habis itu terbang ke Batam. Nah, waktu di Batam banyak orang di jamaah Tuhan. Nah ini revival terjadi waktu orang dimenangkan. Jadi dengar, fokus pertama orang dimenangkan. Jangan fokus duit dulu. Anda jadi berkat sama Tuhan apa enggak? Anda malas doa minta duit, sikat sama Tuhan. Isinya kepahitan, sedih itu bukan penjadi garam, minta digarami harusnya. Dan saya waktu numpang tangan orang-orang pelepasan tuh, langsung telepon. Masih numpang tangan orang terakhir saya ingat. Dia bilang, Shalom Pak, jadi enggak apartemen? Mateng enggak saudara? Malam itu harus memutuskan, saya enggak ada duit. Saya bilang, Tuhan ngomong, aminkan. Makanya apa-apa yang bagus diaminkan. Setuju angkat tangan? Angkat tangan dulu. Contoh ada orang ngomong, mungkin dia ngayal, Pak saya rencana kok berikan kamu ini apartemen umpamanya. Langsung aminkan aja. Amin. Gak dijawab apa enggak, terserah. Yang penting amin. Ada amin? Kurang keras, amin? Pak istrimu gua ambil. Oh, jangan tengking saudara. Nah, dengar baik-baik. Nah, saya tidak, malam itu saudara ditantang. Pak mau ambil apa tidak? Kalau enggak orang lain ambil. Saya langsung aminkan. Ambil. Nah, dengar, saya enggak ada duit. Ciri-ciri Tuhan kadang-kadang bekerja dengan salary dari raja, kadang-kadang tidak menunggu kantongmu penuh. No. Tapi menunggu imanmu penuh. Siapa yang percaya katakan? Tidak menunggu kantongmu atau rekeningmu penuh. Tapi dengan hatimu, ya sepakat dengan Tuhan. Mendadak dengan cara Tuhan engkau akan diberkati. Percaya tepuk tangan bagi Yesus. This is salarium. Salary dari Tuhan. Anda mantap di sini seperti saya ngajari orang bagaimana hidup dengan iman.
Lihat saya ke depan. Siapa yang percaya Anda nabur 100 kali lipat nuai? Angkat tangan dulu. Kameranya bisa muter karena canggih. Saudara. Angkat tangan. Udah mandi ya. Yang percaya nuai 100 kali lipat ganda. Taburan berapapun, angkat tangan tinggi-tinggi. Anda nabur sendal dapat 100 sendal. Loh iya, fair. Ada yang turun tangan. Fair, itu fair. Anda, Pak saya mau nabur sepatu, terima sepatu. Pak saya mau nabur, istri gua tabur Pak cerewet, nggak bisa. Ada yang, Pak mertua gua tabur boleh nggak Pak? Nggak bisa. Nah berarti kan baik-baik. Saya bilang gini, kalau Anda ajari profetik, saya minta Anda selesai, karena sudah nginjak garam. Kalau Anda nabur 1 juta, nuai 100 kali lipat ganda, oleh karena percaya. Berapa berarti? 1 juta kali 100 berapa? 100 juta. Siapa yang percaya langsung terima mujizat berkat, angkat tangan. Jangan buru-buru turun, udah kaya, amen. Angkat tangan percaya, hari ini terima 1 juta, angkat tangan. Kan sudah mandi. Turun tanganmu. 100 juta, ini tunggu dulu ya. Ini pemain software yang ngerti ini. 100 juta per puluhannya berapa? 10 juta. Itu hak Tuhan. Potong, tek buat Tuhan. Sisa berapa? Tak ajari matematika salary dari Tuhan. Ini Louis ngitungnya cepat pasti. 90 juta. Lalu Tuhan ngomong waktu Anda doa, Tuhan 9 juta. Lalu Tuhan ngomong gini, itu masih kebanyakan buat kamu. Kamu potong dong 30 juta, tabur. Sisa berapa? Jangan salah ngitung. 90 dipotong 30 sisa berapa? 60. Anda tabur 30 juta. Oleh karena firman dan salary, satu raja, satu meja dengan raja. Dan karena percaya, 30 juta kali 100 berapa? Berapa? Salah 300 nih. Ngitungnya apa? Meskipun saya sekolah nggak pernah masuk, saya tahu loh. Berapa main so far? 30 juta kali 100. 3M. Siapa yang percaya 3M? Angkat tangan. Yang di rumah angkat tangan. Amin. Angkat tangan dulu. Kamera mutar kan bisa. 3M. Turunkan tanganmu. Ini tak ajarin, ini saya percaya ini khotbah terakhir ini menyenangkan ini, seneng ini. 3M per puluhan berapa? 300? Kalau Anda ngomong, Pak gemeter Pak, berarti Anda belum siap. 300 juta. Sisa uangmu berapa? Ayo hitung cepat, gampang ini, 2M 700. Anda sisihkan, ini buat Tuhan, jatah Tuhan. Berbau harum. Sisa 2.700.000. Lalu Tuhan ngomong, itu terlalu banyak bagimu. Tabur dong 500 juta. Sisa uangmu berapa? Oleh karena firman dan oleh karena percaya, nuai 100 kali lipat ganda. Percaya angkat tangan. Berapa? Hitung sendiri, pusing. Hitung sendiri. Saya kasih tahu saudara, tidak usah banyak khotbah tapi hanya percaya saja salary dari raja, terima akibat. Ngerti gak? Terima akibat. Maka saya bilang dalam nama Yesus, dengar baik-baik. Di dalam Tuhan saya tanya ya, orang ngomong, Pak khotbahmu terlalu materi. Saya enggak. Saya ngomong sama orang-orang begini, ada hamba Tuhan ngomong, terlalu materi Pak Yar. Saya bilang, oh bukan. Oleh karena firman dan percaya, engkau diberkati. Gak usah khotbah materi aja. Engkau lakukan firman, patahkan omongan orang supaya tidak jadi kuk bagi kamu. Langsung oleh karena percaya firman, itu orang gak nuai-nuai soalnya. Oleh karena firman dan oleh karena kuasa Tuhan, apa yang kamu tabur 100 kali lipat ganda. Tuai. Tapi oleh karena engkau mendengarkan kanan kiri, sehingga kuasa Tuhan tidak bisa bekerja sempurna. Dipikir kamu materi, goblok itu. Saya kasih tahu saudara, dengar, di dalam faith blessing kita hidup dengan iman. Dan waktu diberkati kita nabur orang lain. Saya tidak ada salary. Salaryku dari meja raja. Kenapa bisa nabur mobil, bisa nabur motor, bisa nabur rumah belum? Nantilah. Dalam nama Yesus. Ini bukan asal, tanah. Kenapa bisa saya hidup dengan iman? Karena salary dari Tuhan. Orang lain ngomong, kok bisa diberkati? Utakmu itu karena gak nyampe.
Harus begitu kan tuh hamba Tuhan. Saya ngomong saudara, saya berhadapan dengan banyak hamba Tuhan saudara. Yang nyinyir. Kenapa kok bisa Pak? Lah itu termasuk perpuluhan waktu. 24 jam perpuluhan waktunya berapa? 2 jam 4 menit. Kamu pakai enggak buat doa sama Tuhan? Itu aja kamu tidak sampai seperti itu, Anda harus minta hati yang baru. Perpuluhan waktu kembali. Anda bilang, Pak boleh enggak Pak ya saya cicil? Oh tanya Tuhan sendiri. Saya cicil, besok pagi jam 2 jam, enggak 1 jam 1 menit, enggak bisa. Perpuluhan waktu yang membuat engkau strong. Lihat saya ke depan. Ajaran apapun yang bukan dari Tuhan tidak akan masuk. No. Tidak akan masuk. Yang dari Roh Kudus itu yang masuk. Tepuk tangan bagi Yesus. Salarium, gaji. Saya mau tutup saudara. Enak, habis itu kita doakan semua. Salary, kamu hidup bukan dengan gaji. Jadi kok mau Tuhan kok nggak ada gaji Tuhan, nanti bensin naik gini. Nggak cukup, berarti masih tergantung dengan dunia. Kamu hidup karena kamu anak raja, bergantung dengan raja di atas segala raja. Beri kemuliaan bagi Yesus dulu. Sejahtera. Gak usah khotbah tinggi-tinggi, lakukan dulu firman. Lakukan dulu. Satu firman lagi tak tambahin, habis itu kita tutup. 2 Raja-Raja. Dua Raja-Raja pasal 2. Ini sangat sering kita baca. Kemarin memang tidak kita buka, tapi ini saya minta Anda ngerti. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ke-19. Saya ingat waktu saya nabur tanah, orang ngomong, Pak masih ada tanah enggak? Saya bilang, ada tanah kuburan. Lu mau? Dia bilang, Pak Yer kok ngomongnya kasar, bukan kasar. Ya memang gitu, enggak. Tanah kuburan bagus. Rumah masa depan, setuju angkat tangan. Kuburan tuh mahal loh. Ya, mahal. Bahkan ada yang satu kuburan ditumpuk-tumpuk begini, waduh haleluya. Baca sama-sama supaya Anda terima rema. Rema itu dengar saya, itu catat baik. Rema itu firman Tuhan yang kamu baca, lihat ke depan. Logos, oleh karena dengan Roh Kudus dihidupkan. Nah rema setiap orang berbeda. Makanya Anda harus paham. Baca sama-sama 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19. 1, 2, 3. Kepada Elisa, cobalah lihat. Seperti Tuhan kulihat. Terus. Saya minta Anda catat baik-baik semua. Perhatikan remanya yang tadi Tuhan suruh saya bicara. Cobalah lihat, saya minta Anda ngerti ya. Letak kota ini baik. Letak pelayananmu baik, letak bisnismu tempatnya bagus, tempat kerjamu tempatnya bagus, pasti untung. Ternyata enggak. Channelmu bagus, semuanya, semua katanya dari secara fisik, dari secara pikiran itu bagus. Ternyata enggak. Maka jangan Anda bangga dengan letak kota baik. Ada satu hal paling important, paling penting. Channelmu pelayanan bagus ini pasti promosi. Ada satu hal yang Anda harus tulis. Cobalah lihat letak kota ini baik, seperti Tuanku lihat. Tetapi ini masalahnya. Tapi airnya tidak baik. Lihat saya ke depan. Tadi Tuhan ngomong sama saya begini untuk menjelaskan bagi Anda. Yang fisik, apapun yang baik tetap jadi buruk saudara. Kalau air kehidupanmu ini jelek. Sini. Anda boleh punya channel siapapun yang bagus yang akan support kamu. Tapi kalau airmu jelek, mengandung keguguran dalam dirimu sendiri. Ada pelayanan dengan orang-orang hebat. Kalau air itu jelek, mengandung kemandulan, kejatuhan. Lalu Tuhan ngomong sama saya satu hal yang Anda harus tulis semua. Yang di rumah juga perhatikan. Kalau air hidupmu bagus, maka yang fisik juga jadi bagus. Siapa yang percaya tepuk tangan bagi Yesus dulu. Kalau air hidupmu bagus, apa yang fisik meskipun jelek, tapi kok di dalam bagus, ini akan jadi baik. Saya baca supaya Anda ngerti. Cobalah lihat letak kota ini baik, semuanya bagus. Tempat bisnisku bagus, ini daerah rame, ini daerah apa kepala naga, nggak tahu kata orang. Kalau air hidupmu jelek, ya ngerti kering, kamu doa tidak ada power, apapun saudara, tidak ada kehidupan, maka mendatangkan kemandulan.
Ditumpang tangan sekalipun tumpang kaki kalau perlu tidak akan terjadi apa-apa. Sini ya jelek. Apakah Anda ngomong, Pak apakah ini setan? Ya, pertama setan. Yang kedua, dirimu sendiri. Loh kok Tuhan ngomong sama saya sekarang? Ketopong keselamatan, lindungi pikiranmu. Ngerti angkat tangan? Tuhan ngomong, jadi dalamku. Firman gak ada gagal, tapi karena pikiranmu dikontrol oleh iblis. Anda akan ngomong, susah, itu yang bertolak belakang, akhirnya jelek. Tuhan ngomong, percaya saja. Kita anak mikir, aduh percaya dari cak-cek digampar malaikat bagus. Anak Tuhan ini kadang-kadang suka begitu. Dikasih firman, kamu akan terima mujizat. Sudah tak coba. Enggak, sini enggak ada, luar angkasa banyak. Kamu akan terima pertolongan Tuhan. Cak. Itu berarti mematahkan kuasa Tuhan. Kamu akan diberkati melimpah. Gampar bagus. Makanya dalam nama Yesus dengar baik-baik. Di dalam Yesus perhatikan. Meskipun semuanya bagus, kamu ngomong ini pasti gol. Kalau air hidupmu jelek, kamu akan gugur atau mandul. Nyaris tapi tidak ada yang berhasil. Itu namanya mandul. Ngerti angkat tangan? Ini mau jadi batal. Ini mau jadi batal. Ini sebenarnya jatahku berkatnya batal. Itu namanya mandul. Ya, lanjut. Sering terjadi keguguran bayi. Ayat yang 20. Saya minta semua baca sama-sama. Jawabnya, semua baca sama-sama. 1, 2, 3. Pinggan baru bagiku. Dan taruh garam ke dalamnya. Terus. Lihat saya ke depan. Pinggannya harus apa? Baru. Lihat saya ke depan. Harus ya. Hati yang baru. Baru taruh, makanya digarami dengan api, kemarin saya ngomong. Supaya engkau jadi berkat, tidak hambar. Hambar itu diinjak. Harga dirimu diinjak-injak terus, tidak ada naik level. Kalau engkau jadi garam dunia, ada api dalam dirimu. Kamu akan tahu kuasa Tuhan. Pinggan baru. Baru taruh garam di dalamnya. Saya minta Anda jangan dengar. Anda buka hati, Tuhan modelku ini manusia lama apa enggak? Karena Tuhan mau datang 2 kali. Orang yang lamban ditinggal. Maka dengan Tuhan itu harus nekat. Ada amin? Ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruh garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. 21 kita akan tutup. 21. Ya, sama-sama baca yang di rumah juga. 1, 2, 3. Ke mata air, perhatikan terus. Telah, perhatikan perkataannya, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau apa? Saudara lihat saya ke depan, hatimu bagaimana air hidupmu? Anda berpikir ini salahnya, ini yang salahnya, saya mau luruskan. Anda berpikir kumpul dengan orang, akan buat mata airmu hidup, no. Kumpul hamba Tuhan buat mata airmu hidup, no. Tapi kumpul dengan Roh Kudus Anda dihidupkan. Itu membuat mata airmu jadi jernih. Setuju, tepuk tangan bagi Yesus. Yang kotor, pikiran-pikirannya gak bisa mencegah banyak kuasa Tuhan tidak terjadi. Pikiran-pikiran yang najis, pikiran-pikiran yang kamu pesimis. Ini yang namanya air hidup diubahkan, maka pikiranmu akan jadi berubah. Yang ngomong, Pak saya ngampuni orang yang model begini. Begitu hatimu dijamah, kamu gak akan menghakimi orang itu. Bisa ini. Makanya rendah hati bukan ngomong kamu gak dihormati. Tapi kamu lihat kesalahan orang lain, kamu bisa mengampuni, itu rendah hati. Tepuk tangan bagi Yesus dulu. Ngerti, katakan amin. Air hidup. Air hidup. Sekali lagi saya mau katakan pinggan baru. Bapak Ibu dengar baik-baik. Yang mengubah kamu bukan saya. Atau hamba Tuhan yang kamu ikuti. Roh Kudus yang kamu hormati. Siapa yang percaya? Ngerti ya? Contoh saya kasih tahu. Saya sering ngajari anak-anak rohani saya kok lewat kuburan, lewat tempat angker jangan. Ya, kadang-kadang anak tentu refleks. Kok ada yang ngikuti ya? Kok sumuk ya? Kadang dalam nama Yesus gitu. Saya kasih tahu, ada orang ngomong, Pak kuburan ini banyak setan. Saya dari dulu setan ini di kuburan. Ngerti ya? Kadang-kadang tanpa sadar kita lewat tuh begini, dalam nama Yesus. Lewat kuburan nih, dalam nama Yesus.
Dalam. Setan ngomong, gua nggak ngapa-ngapain lu tengking-tengking. Saya ngomong jujur. Saya dulu ikut retreat, pembicara retreat. Ada ini hamba-hamba Tuhan ini iseng ngerjainnya itu, aduh haleluya, kok ngerjain rohani saudara. Jadi waktu pas salah satu pengerja itu mau mandi, pria, bawa handuk ya. Itu pengerja lain di semak-semak saudara, itu maaf ya saudara, digoyang-goyang gini. Tumbuhan, ini betul saudara, digoyang-goyang gini. Refleks hamba Tuhan, ya refleks orang pelayanan langsung, setan. Betul, kenapa? Yang ditengking cerita gua. Dan bukan 1-2 orang, digoyang-goyang ini sampai sembunyi. Langsung setan. Jangan, nah ini salahnya yang agak lucu begini. Jangan ganggu saya hamba Tuhan. Nah itu salah. Salah. Itu sombong. Jangan ganggu saya hamba Tuhan. Lalu dia mandi. Ya, dia mandi. Langsung yang ngerjain ini karena lapor sama saya. Dia ngomong gini, kita dikatain setan ya. Betul, kamu ganggu itu setan juga kamu. Saudara tahu, mereka tetap di semak-semak, dia lewat habis mandi saudara, nyanyinya berbeda. Tadi nggak pakai nyanyi keluar dari kamar mandi. Dalam nama Yesus. Dengar baik-baik dalam nama Yesus. Saya mau katakan, kalau pingganmu baru dan garam ditaruh dalam dirimu, Anda sudah ingin perjanjian garam, Anda tinggal percaya. Itu namanya beriman. Mau nanti cara Tuhan bagaimana, percaya aja. Ada amin. Percaya aja, Anda gak usah mikir caramu, gak usah ngatur Tuhan. Percaya, kenapa? Ada garam dalam dirimu. Itu namanya api. Ngerti katakan amin? Anda ngomong Tuhan, susah ini, no, otakmu gak bisa main. Imanmu yang main, setuju angkat tangan. Kamu sudah lakukan bagianmu, Anda sudah lakukan bagian. Saya pernah doakan dokter, saudara. Dia mau operasi. Dia bilang gini, Pak saya ini salah diagnosis. Sehingga maaf ya, saya kasar katanya, mau meninggal. Hal seperti ini tidak bisa diselesaikan dengan ilmu disiplin kedokteran. Saya bilang dengan doa. Tolong Pak, buktinya hidup. Level ini saya minta Anda, kalau Anda punya garam, dokter ini katakan punya garam dan dia akan berdoa bagi pasiennya, nggak akan bingung. Dia akan percaya kuasa Tuhan, apapun yang Anda alami, lihat saya ke depan. Apapun yang Anda alami, Anda punya api dalam diri, pinggan yang baru. Anda ngomong, dalam nama Yesus, apa yang aku sentuh, jadi. Ada amin. Ada amin. Apa yang Anda pegang, jadi. Apa yang sakit, sembuh. Jangan ngomong Tuhan, salary kurang Tuhan. Anda hidup semeja dengan raja. Ini aminkan dulu, kenapa? Setan itu mencuri. Ada amin. Anda lihat saya ke depan, Anda kepahitan, Anda ngomong dalam nama Yesus, ini ngerogoti rohku Tuhan. Keluar! Saya punya anak rohani saudara, kalau nengking, karena ada api dalam diri. Nengking gak pakai teriak saudara. Kadang-kadang kita akan, setan keluar, ini enggak saudara. Nengkingnya saya tahu sendiri, nengkingnya cuma dielus. Dilus. Ayo keluar. Ini orang kerasukan. Dilus gini, anak-anak tangan dulu, dilus gini. Ayo keluar. Ayo keluar, gitu. Seperti teman, saudara. Padahal bukan teman ya, setan. Ayo keluar. Sudahlah keluar. Keluar loh. Orangnya wah muntah-muntah. Sudahlah keluar. Yang lainnya kadang setan keluar. Kalau engkau jadi api, caramu harus dengan cara Roh Kudus. Ngerti katakan amin. Belum tentu semua caranya sama. Coba nanti kalau Anda pelepasan nanti praktekkan. Tapi kalau nggak sama, saudara repot. Ayo keluar. Keluar, tendang. Kalau saya nggak bisa begitu saudara, jangan niru. Itu anak-anak rohani saya, beda. Kalau saya, ayo keluar, wah kelamaan. Gua banting lu, keluar apa enggak? Keluar. Setan perlu diancam, setuju? Saya pernah ingat ada di luar negeri ya saudara, perhatikan baik-baik, saya sebelum tutup. Di luar negeri itu dia di daerah Afrika, terkenal dengan voodoo. Sudah tahu ada hamba Tuhan itu nantang, berani saudara. Anda kadang-kadang perlu begitu tuh, daripada Anda pergumulannya uang, pergumulannya pemulihan dirimu harus kamu tantang sendiri. Itu hamba Tuhan ke sana dia bilang gini, ada satu rumah itu di mana rumah itu sangat angker. Dia ke sana dia bilang gini, kalian semua dukun-dukun kumpul ya. Dukun-dukun nantangnya begini, kalau engkau satu malam aja sampai pagi bisa bertahan, kami akan menyembah Tuhanmu. Dia bilang ya, kalian kumpul semua, keluarkan semua mantramu. Saya akan tidur di rumah itu. Ini saudara, wah hamba Tuhan ini pria, seorang pria. Saudara tahu apa yang terjadi waktu tidur? Baru masuk saudara dan dia mau istirahat. Itu
kan bukan dipan, sekarang kan ada masih enteng. Itu dipan kayu, meja kayu, semua itu serba berat. Itu bisa geser sendiri. Bisa kemana-mana. Dan itu dibanting-banting. Saudara. Coba kalau Anda tidur seperti itu. Kabur apa enggak? Saya enggak kabur Pak, saya pingsan kok Pak. Saya berani Pak, kok 100 orang bareng-bareng. Itu dibanting sendiri. Dia duduk gini, dia waktu tidur, nyoba tidur, goyang. Dan dibanting itu kayu, saudara, pohon dari seperti itu ya. Jadi nggak tahu dipannya dari kayu berat. Dan semua. Saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia bilang, silakan, teruskan. Setan ngomong teruskan, repot, teruskan. Begitu sudah dia perintahkan, nah ini saya minta Anda pegang kuasa Tuhan. Ingat, kamu harus digarami dengan api. Ngerti katakan amin? Amin. Dia ngomong sama setannya begini. Anda boleh coba, boleh. Tapi saya pernah praktekin ajaib. Dengar baik-baik. Dia ngomong gini, stop, itu kan semua bergerak saudara. Banting sana, banting sini sebagainya. Langsung dia berdiri dengan otoritas Yesus. Nanti yang nonton di rumah silakan. Dia ngomong, berhenti. Aku perintahkan kau stop. Diam. Kembalikan ke tempat semula. Dikembalikan tuh. Engkau punya kuasa mengalahkan kegelapan. Tepuk tangan bagi Yesus. Dikembalikan. Itu otoritas, dia enggak kabur. Anak Tuhan takut duluan. Ya apa enggak? Pintu baru diketok langsung. Nelpon Reki. Tolong. Pintu baru diketok, setan. Gua baru ngetok, lu takut. Apalagi gua dobrak, pingsan. Dia ngomong, stop. Kembalikan, kembali saudara. Langsung dia bilang, semua itu akhirnya dari malam, sore dia masuk itu atau siang, sampai pagi, dukun ngomong, dia kabur apa? Tidak kabur. Maka dukun langsung percaya sama Tuhan, dukun-dukun. Dia keluar gini, sudah aku perintahkan, keluar. Saya tahu Maris Serulo. Salah satunya, dia khotbah di KKR besar. Saudara di tengah jalan, dia dibuat Tuhan mules. Jadi jangan berpikir itu yang sakit itu belum tentu dari Tuhan, belum tentu saudara. Dibuat Tuhan sangat mules perutnya. Mules itu bahasa apa kok itu ya. Sakit perut. Masuk hotel itu presiden nunggu dia. Pak ditunggu presiden. Nanti dulu. Ini mules urusan perut. Nah, saya tahu dia berhenti ke hotelnya. Ya mungkin mau buang air besar di hotel. Ternyata waktu masuk kamar. Ini seperti saya kemarin beberapa waktu yang lalu. Mules saudara. Ternyata Tuhan mau ngomong. Jadi kalau Anda mules itu Tuhan tandai Tuhan mau ngomong. Setuju? Ya. Mules. Dia masuk kamar tidak mules, langsung dia ngerti, oh ini Tuhan mau ngomong sama saya. Lalu begitu dia sujud Tuhan ngomong, nanti ada yang datang KKR-mu, itu banyak dukun-dukun vudu. Aku berikan kamu kunci pada mulutmu. Apa yang kamu katakan, jadi. Dia langsung, oke, langsung sembuh. Selesai keluar. Cara Tuhan membuat engkau untuk dengar suara Tuhan kadang-kadang dengan masalah. Dengan masalah, kalau tidak kamu susah dibuat Tuhan diem, susah, maumu sendiri. Begitu KKR saudara, itu Maris Serulo ngomong begini, saya tahu ada orang-orang ingin mencabut nyawa saya dari itu. Ada ditunjukkan Tuhan, ada kumpulan dukun-dukun kumpul sebelah sana, melepaskan mantra. Dia ngomong apa? Kalau Anda bicara, dia ngomong ini, sejak hari ini, ya sejak waktu ini, kalau engkau bicara sedikit aja, maka saya tidak tanggung kalau mayatmu digotong keluar. Saya tahu kenapa? Tundukkan setan harus dengan otoritas. Kusehatkan air. Sejak dia ngomong itu gak ada yang berani ngomong. Saudara. Kalau ngomong sedikit, mati. Dan Anda gak usah niru-niru selalu ini. Urapan gak seberapa tapi niru yo-yo. Ngerti yo-yo ya? Kayak sakti-sakti padahal gak ada apa-apanya. Kalau ngomong, ya, ngancam nomor 1, saudara motai melotot gini. Bakso gua beli. Jangan meniru lapisan luar, tapi yang di dalam. Ada amin? Maka dalam nama Yesus sekarang saya minta Anda ngerti. Air baru. Tidak ada keguguran. Tidak ada keguguran. Itu yang membuat engkau kuat. Tempat sini engkau bukan salary, begitu dengan salary. Tapi salarium, satu meja dengan raja. Tepuk tangan bagi Yesus. Ada amin? Ada amin. Saya pernah berhadapan dengan paranormal. Paranormal itu orang tidak normal. Jadi kalau Anda pernah ke paranormal, sama-sama tidak normalnya.
Oh dulu Pak Yar, oh ya masih goblok, sekarang kan kena Roh Kudus. Itu paranormal ngancam-ngancam. Gini saya ngomong, bukan saya yang mati, lu yang mati. Nah harus punya otoritas kuasa perkataan. Siapa yang mau angkat tangan? Jangan kamu diajak, tolong bantu doa, kelamaan mati duluan. Anak Tuhan tuh gentar, harus punya kuasa. Terakhir, ini air hidup. Yohanes pasal yang ke-7, semua bangkit berdiri. Ini kekuatan kuasa, hidup dengan salary dari sorga. Dan dengar baik-baik, harus pinggan baru dan garam taruh di dalamnya, ada kuasa padamu. Yohanes pasal 7, tampilkan satu ayat saja, ayat yang ke-3, sebentar, 38. Maafkan saya, kadang-kadang mata saya tidak bisa lihat. Semua baca yang keras, yang di rumah juga harus aminkan ini. 1, 2, 3, semua. Kepada Tuhan. Perhatikan ini kuncinya semua. Dari dalam hatinya apa? Tepuk tangan bagi Yesus dulu. Yes Lord, yes Lord. Kalau dalam hatimu ada aliran-aliran air hidup, orang mengutuki kamu kapanpun, orang mau buat jahat kamu kapanpun, saya kasih tahu, ada kuasa perkataan dalam dirimu. Percaya katakan. Ini firman sampai selama-lamanya. Maka saya katakan ini untuk menuntaskan perjanjian garam kemarin. Engkau tidak hidup dengan salary dari dunia, engkau hidup dengan salary dari sorga. Salarium, perjanjian garam dengan Tuhan. Tepuk tangan bagi Yesus. Maka saya bilang saudara, hadapkan gajimu di hadapan Tuhan. Tuhan gajiku sekian. Tapi mulai malam ini aku percaya Tuhan. Aku semeja dengan Engkau. Semeja dengan Engkau. Bisnisku mungkin tidak menghasilkan kering atau gajiku tidak ada aku dipecat. Tapi aku semeja dengan Engkau. Dan Anda akan lihat per bulan aneh-aneh yang terjadi. Mujizat berkat bagimu. Siapa yang mau terima angkat tangan. Itu dibutuhkan percaya. Ada amin? Percaya. Amin. Kenapa? Saya ngalami. Saya hidup dengan iman, saya hidup dengan, maka saya ngomong bukan apa saja, supaya Anda punya api sedikit. Saya hidup dengan iman, saya kasih tahu saudara, dalam Yesus saya bisa memberkati banyak orang. Saya naik pesawat uang saya sendiri, iman. Kalau saya enggak melakukan, berarti tong kosong nyaring bunyinya. Belum ada lagi yang ada yang nubuat ke saya saudara, nubuatannya bagus. Bapak akan diberkati 2 miliar dari Semarang tuh, 2 miliar. Saya aminkan, saudara. Amin. Saya tahu bukan 2 miliar yang saya terima, dia pinjam duit. Jadi dia nubuat dulu, supaya amin, hati terbuka dia pinjam duit. Pak, saya mau pinjam duit boleh enggak? Haleluya. Tapi saya bilang, gak usah pinjam, saya kasih. Saya kata, begitu saya kasih, WA lagi pinjam. No, kesempatanmu cuma 1 kali. Ini berarti peminta-minta ini. Dia nubuat lagi, Bapak akan terima. Oh trikmu, trik, ini sihir ini. Itu bahaya. Kok Anda ngomong, Pak Nabi kok dikerjain? Bukan dikerjainnya. Kadang-kadang kita dikerjain, gak usah pusing. Hidup itu saya suka damai, santai aja. Ada amin? Dengan Tuhan percaya, not salary. Percaya aja. Ojo ribut-ribut, mau kiamat gak usah ribut. Mau kiamat, gak usah. Santai aja. Saya pernah tidur pinggir jalan. Anda jangan lihat tampilan saya ini glory from glory. Udah. Dulu saudara, waduh. Tidur di pinggir jalan. Dan saya alami Tuhan. Maka saya dididik Tuhan keras Bapak Ibu. Orang ngatur saya enggak mau. Biar Tuhan yang ngatur saya. Harus strong. Ternyata ujungnya Tuhan pakai seperti ini. Bisa khotbah begini karena dulu diproses begitu rupa. Jangan lihat luarnya. Ini semua pemberian orang. Saudara. Heaven gift. Dikasih orang. Yang penting cocok, amin. Dalam Yesus gini saudara, jangan Anda gini, dikasih terus minder, gak usah kok saya dikasih terima. Dan waktu terima kadang-kadang Tuhan ngomong kasihkan orang ya, jadi saluran berkat. Hidup cuma sekali dan bersukacitalah, engkau garam dunia. Tepuk tangan bagi Yesus. Jangan sedih. Itu roh sedih bukan dari Tuhan mematahkan iman. Dikit-dikit nangis, dikit enggak. Percaya mujizat. Ada amin? Percaya mujizat. Dalam Yesus memang begitu. Ya, ada yang ngomong, Pak, saya pingin sukacita. Sukacita itu buka hati. Digarami dengan Tuhan. Dan kamu akan lihat semua tahu-tahu tumbuhan, meja, langit terasa biru. Apapun, hujan pun kamu ngomong. Betul apa enggak?
Kenapa? Saya alami. Saya tahu nggak? Saya alami hujan begitu rupa dulu, saudara, dulu ya. Nggak punya uang. Karena dijamah Tuhan. Rasanya nikmat. Makan itu nggak tahu makan cuma uang sekian. Nikmat saja, saudara. Yang penting bisa nikmati. Ada yang makan mahal nggak bisa nikmati. Sukacita aja. Ada amin. Bahkan berkati orang yang nyuri lagi. Itu orang nyuri sebelah gua, saudara. Saya lagi makan Indomie is the best. Karena mampunya itu. Ya teh hangat lah. Bukan promosi, saudara. Itu kan makan begitu kan bagi saya sangat nikmat. Di sebelah saya tangannya, saudara, cepet ngambil roti. 5 saya ingat. 5 roti 2 ekor ikan. Ngambil. Mata saya mata sorga, saudara. Ngelirik begini. Oh, ini ngambil. Sebelum saya pergi, saya bangkit berdiri, saya ngomong sama warungnya. Pak, saya makan ini sama 5 roti. Loh, roti yang mana Pak? Saya bilang ada. Saya bayar, itu ada duit tuh hebatnya. Uangmu sudah mepet, bayari dia lagi. Saya berdiri, saya tepuk pundaknya. Rotimu sudah gua bayar. Kaget. Oh ya, sorry Pak. Tenang. Kalau orang nyakiti kamu karena ada garam, engkau gak akan balas, ngomong tenang. Tepuk tangan bagi Yesus. Orang ngomongin kamu karena ada garam, ngomongin kamu hebat sampai ngomongin fitnah kamu. Kamu akan mau balas begini, Tuhan akan ngomong, tenang, terima. Itu namanya hidup damai. Dan apa? Rendah hati. Oh itu keterlaluan Yesus, Tuhan ngomong, aku yang gerak, bukan kamu. Itu saya alami sampai sekarang. Kadang-kadang anak Tuhan dagingnya respon, dia keluar dari urapannya. Hari ini belajar, Anda sudah injak garam, belajar sekarang terima berkat dari injak menjadi garam. Engkau tidak hidup dengan salary, tapi satu meja, salarium dengan Tuhan, dengan Raja dan segala raja. Yang percaya tepuk tangan bagi Yesus. Kamu akan lihat sendiri per bulannya bisa berubah. Akan lihat sendiri dengan kuasa Tuhan. Yang percaya angkat kedua tanganmu dulu. Ada amin? Jadilah seperti imanmu. Tutup mata semua, angkat kedua tangan. Bahasa roh. Sotokora bata. Yang di rumah juga. Engkau tidak hidup dengan salary dunia, tapi hidup dari salary sorga. Terus naik, gak usah pikirkan kanan kiri. Tidak usah pikirkan kata-kata orang. Pikirkan apa yang Tuhan mau. Bebaskan rohmu, tajamlah kembali. Jadi api, terus. Yang di rumah sembah, biar musik ngalir. Angkat kedua tangan. Engkau tidak hidup dengan perpuluhan, engkau tidak hidup dengan gaji atau bisnismu yang per bulan kau terima. Tapi engkau hidup dari sorga. Makan sehidangan dengan raja. Dan jangan gentar, alami suatu yang ilahi. Sotoko rapatakadam. Ku mau cinta Yesus selamanya. Yang di rumah sama-sama. Yang di luar negeri juga. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ikuti irama Tuhan. Selamanya. Meskipun badai diizinkan Tuhan. Meskipun badai bukan sekali, berganti-ganti. Dalam hidupku ku tetap cinta Yesus selamanya. Pinggan baru saudara, pinggan baru. Ya Aba Bapa, pinggan baru. Baru digarami. Rayakanlah seluruh hidupku. Ya Aba.
Ku mau cinta Yesus. Angkat kedua tangan. Api dalam dirimu mengalahkan segalanya, digarami dengan api. Ku mau cinta Yesus. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, ku tetap cinta Yesus selamanya. Semua sama-sama. Ya Aba, ya Aba, Bapa. Jangan bergantung dengan gaji, bergantung dengan Tuhan. Ya Aba, ya Aba, Bapa. Minta pakai. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Aba, ya Aba. Angkat tanganmu. Engkau tidak hidup dengan gajimu, tidak hidup dengan omsetmu, bergantung dengan raja, hidangan raja. Seluruh hidupmu. Ini aku. Minta pakai. Saudara, buka mata sebentar sekali lagi. Engkau hidup bukan dengan salary dari dunia, salary tapi dari sorga. Sehidangan dengan raja, seperti kitab Esra, satu meja makan garam dengan raja. Hari ini mematakan kuk. Kalau engkau masih mengandalkan gaji, memang diberikan bagimu, tapi kalau lebih mengandalkan Tuhan daripada gajimu, maka engkau jadi penabur dan tidak akan kekurangan. Siapa yang percaya terima katakan. Banyak anak Tuhan jatuh, kenapa? Karena terikat dengan materi. Belajar terikat dengan firman Tuhan. Jangan gentar hatimu dengan tantangan Tuhan. Miliki roh yang hidup. Ya, bukan salary. Gajimu mungkin sekarang mungkin dikasih 17 juta, 18 juta. Itu bisa habis kapanpun. Gaji 100 juta kemarin saya pernah layani orang. Saya bilang, keterlaluan. Kadang-kadang dengan Tuhan, kita lupakan Tuhan. Kita lupakan Tuhan kadang-kadang. Padahal kalau kita utamakan Tuhan, makan apapun nikmati. Makan sambil banjir sekalipun, condet, tetap kaki ngangkat. Makan. Ya, jelambar banjir, makan kaki ngangkat. Makan nasi kucing dengan kucingnya sekalian. Kenapa? Sumbernya di air hidupmu. Lihat saya ke depan. Kalau ini mau pulih, Anda dikata-katain, dimaki sekalipun, tak usah balas. Tak usah balas. Begitu kamu mau balas, hatimu udah ngomong, aku harus balas. Tuhan ngomong, nah, berdamai. Berdamai. Hidup dengan Tuhan itu enak, saudara. Damai dimanapun. Amin. Alkitab malah mencatat radikal, beri ditampar pipi kiri apa? Tonjok kanan, Pak. Pipi kiri tonjok kanan, bukan. Pipi kiri tampar, berikan pipi yang kanan. Itu firman, jangan lupa. Dan maka akhir zaman banyak orang stres, kenapa? Emosinya naik, ya apa enggak? Gak ada masalah apa-apa, udah emosi, yang di rumah juga. Maka dalam Yesus, garami dengan api. Air hidup ini kalau bersih, saudara, doa didengar. Dan doa buat mujizat terjadi. Tepuk tangan bagi Yesus. Amin. Angkat tanganmu, kananmu, taruh tangan kiri dada masing-masing. Mulai sembah. Mulai sembah. Tutup mata semua. Anda datang ke sini karena nama Tuhan Yesus ditinggikan. Sembah. Mari Faith Blessing Jakarta. Sembah. Jadi hamba Tuhan yang air hidupnya bersih. Jadi orang-orang yang air hidupnya bersih. Sanggup mengubahkan dunia. Urapatasi kita pakarawa. Terus. Sembah, sembah, sembah. Ya Aba Bapa. Ya Aba. Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu.
saudara panggil, ya Aba, ya Bapa. Ini kami anakmu Tuhan, layakkanlah setiap kami, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan sesuai rencana-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu Tuhan, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Aba, ya Bapa, ini kami anak-Mu, sungguh kami mengucap syukur. Biar garam itu ada di hidup kami. Dan kami memberi rasa di dunia ini Tuhan. Terima kasih kami ucap syukur. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Semua diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan pengumuman oleh hambanya Ibu Regi. Shalom, selamat malam. Untuk ibadah Family Blessing bulan depan seizin Tuhan tanggal 23 dan tanggal 24. Nanti flyernya akan saya bagikan. Dan hari Jumat saya mengundang Bapak dan Ibu yang ada waktu, yang sungguh-sungguh. Saya mengundang untuk ikut doa di tempat ini di ruang kapel jam 10:30 siang. Sampai kapan? Waktunya sampai selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, mari sebelum kita memberikan persembahan sekali lagi kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur untuk berkat-Mu. Bahkan sekali lagi terima kasih untuk firman-Mu biar itu terus mengubahkan setiap kami Tuhan. Bapa, sebentar kami mau memberikan persembahan biar sekali lagi Engkau sendiri yang membukakan tingkap-tingkap langit dan kami mencurahkan berkat tanpa batas bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami mari sambil berikan, sambil bernyanyi. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan. Ratakan tanah yang bergelombang, ratakan tanah bergelombang. Timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, oh timbunlah tanah yang berlubang. Mari yang sudah memberikan persembahan sama-sama bangkit berdiri. Mari sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Katakan kanan kirimu, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar. Sekali lagi katakan ke kanan kirimu, tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Mari sama-sama nyanyikan. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oh, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi
dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mario sekali lagi nyanyikan. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oh, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oh, jangan lelah. Oh, haleluya. Ya. Saudara percaya tidak hidup dengan salary, tapi dengan salary sorga. Satu meja, diaminkan tuh firmannya. Dan ini tadi lagu kontraktor sebetulnya, untuk kontraktor. Kalau Anda buka perumahan, nyanyikan lagu ini. Ratakan tanah bergelombang, timbun. Ini lagu khusus kontraktor, amin. Jadi saya minta Anda ngerti. Kalau kontraktor apa? Hati ya, bergelombang, timbun. Angkat buka kedua tanganmu semua, tutup matamu. Sotokora pataka, bahasa roh. Jangan hilangkan, jangan remehkan kuasa bahasa roh. Itu bahasa yang diberikan Roh Kudus bagimu. Ura pataka, yang belum punya karena bahasa roh katakan haleluya, puji Tuhan. Terus, sekira patakara botokona matakara. Semua pengurus juga. Kami hidup bukan dengan salary dunia. Kami hidup dengan salary Raja. Kami percaya Tuhan dengan caramu yang ajaib. Kami terima. Bukan dengan akal pikiran kami, tapi dengan iman. Kami percaya dalam nama Yesus. Anak-anak Tuhan terima promosi. Dan apa yang dipegang jadi hidup. Apa yang tertutup, yang mandul, apapun yang tertutup, buka. Kami percaya. Karena Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, yang buat perkara ajaib terjadi. Dalam nama Yesus. Sama Tuhan, berkati Fablessing Jakarta, 500 jiwa terjadilah. Urapi di dalam nama Yesus. Berkati waktu kamu datang dan berkati waktu kami pulang Tuhan. Proteksi atas rumah-rumah kami, sihir kutub tidak masuk. Anak Tuhan dijamin dalam nama Yesus, Dan pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, biarlah kita semua terangkat. Dan kita semua masuk dalam kemuliaan Tuhan yang kekal. Dan kita semua diselamatkan. Di dalam nama Yesus, doa ini dimeteraikan di dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kita semua. Sejak dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya hidup dengan Raja di atas segala raja. Semeja dengan Raja. Katakan amin 3 kali. Amin. Tepuk tangan bagi Yesus. Kasih salaman kanan kirimu dulu saudara. Jangan laju masuk ke depan. Kayak salaman. Salaman apa? Hidup dengan Raja. Satu. Bentar dulu.